Pada bagian sebelumnya, setelah Luo Feng menyelesaikan tantangan jembatan langit tingkat ke-13 dan dianggap sebagai super jenius dari perusahaan virtual, dia menerima banyak tawaran untuk dijadikan sebagai murid oleh banyak pihak kuat di alam semesta, bahkan sampai menjadi target sasaran prioritas ras rangga yang mesti disingkirkan. Terkait dengan murid, setelah sang guru kaisar monyet merekomendasikan Luo Feng untuk memilih penguasa kota kekacauan, pada akhirnya Luo Feng mengikuti tes yang diberikan olehnya. Hingga akhirnya Luo Feng sah menjadi murid resminya ketika dia sudah menguasai volume pertama dari Beast God 7 Kill. Ditunjukkan dari Luo Feng yang bisa membangun sisik hitam di lapisan pertama tubuhnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita lego ke pembahasannya. Kali ini kita akan dibawa ke alam semesta virtual dengan King Yanju yang padahal lagi di penjara, tapi dia masih bisa bersenang-senang ditemani oleh banyak wanita dan hidup dengan nyaman meskipun akses yang dia miliki cukup terbatas. Sebelumnya Yanju sudah dibuat kaget ketika Luo Feng menuntaskan jembatan langit ke-13 serta memenangkan kompetisi Master Domain yang bahkan Bolan aja udah terlampau jauh oleh Bang Condet, dan sekarang bawahan Yanju malah kembali memberikan kabar yang begitu mencengangkan. Karena sekarang Luo Feng sudah resmi menjadi murid si penguasa kota kekacauan. Beralih ke bumi, ketika Luo Feng pulang kampung ke sana, Luo Feng langsung mendapatkan banyak sekali sambutan warga, terutama para cewek-cewek yang nampak sangat menggilainya. Gairah mereka langsung naik pas ngelihat Luo Feng dengan mata kepala mereka sendiri, teman-teman. August sama Baika Luo yang lagi berjaga menganggap kalau para cewek-cewek itu sepertinya sudah benar-benar tidak waras. Sementara para cewek-cewek pada histeris dan pingsan ketika melihat Bang MC, ada juga banyak pengusaha kaya yang bahkan rela mengeluarkan banyak sekali uang cuman buat bisa makan malam sama Luo Feng. Kata Babata, Luo Feng yang sekarang itu bisa dengan gampang meraup banyak uang cuman dengan makan. Ya, kalau Luo Feng menerima ajakan makan itu beberapa kali saja, dia sudah bisa beli material-material yang berharga buat latihan. Untuk kedepannya Luo Feng membutuhkan banyak uang buat mengembangkan tanaman 3 rumput pelahap yang sempat Luo Feng minta agar Babata menanamnya. Beli bibit tanaman itu saja harganya mencapai 900.000 yuan, mahal sekali. Meskipun Luo Feng sudah punya danau dewa buat memperkuat tanaman-tanaman tersebut, tetap saja akan menemui kesulitan selama prosesnya. Apalagi Luo Feng punya 2 jenis tanaman sekarang, satu anggur kontak awan, sama yang ini yang baru, rumput pelahap. Karena Luo Feng butuh banyak uang buat beli material dan pakan buat tumbuhannya, dia kembali ke Tongtian Mountain di alam semesta virtual yang di masa lalu pernah gagal Luo Feng selesaikan sampai puncak, di mana Luo Feng diharuskan untuk ngalahin 3 penjaga gunung tersebut. Ada manusia ular, manusia banteng, sama manusia gorila. Sudah beberapa zaman berlalu, namun masih belum ada yang bisa menyelesaikan tantangan di puncak gunung Tongtian, dan kali ini Luo Feng datang kembali untuk mencobanya. Jika Luo Feng menyelesaikan tantangan puncak Tongtian Mountain tingkat Domain Master ini, maka akan ada hadiah poin alam semesta sebanyak 3 miliar, serta mendapatkan kesempatan untuk menerobos level World Master. Tepat setelah menginjakan kaki di tempat tersebut, nggak pakai anyak unyu, baku hantam pun langsung dimulai. Pada awalnya Luo Feng didorong mundur sama combo musuh yang memiliki kerja tim sangat oke. Ada si banteng yang bawa kapak berperan sebagai petarung jarak dekat, gorila dengan senjata cambuk berdurinya sebagai petarung jarak menengah, dan si ular, dia ganggu Luo Feng dari jauh pakai kekuatan mental serta kemampuan asasinasi yang cukup berbahaya. Ketika dipukul jatuh ke bawah dari ketinggian udara, dan sebelum dia menerima serangan gabungan si banteng dan gorila, Bang MC mengaktifkan kemampuan terbarunya, transformasi dewa binatang, membuatnya bisa dengan cukup mudah menahan serangan yang datang, bahkan melakukan serangan balik sambil berjanji bahwa Luo Feng akan menyelesaikan tantangan tersebut dan membawa pulang hadiahnya. Meskipun sudah mengaktifkan transformasi binatang, trio penguji di hadapan Luo Feng masih bisa memberikan perlawanan, bahkan mendaratkan serangan-serangan berat kepadanya. Kalau saja Luo Feng gak pakai transformasi barunya yang melindungi tubuhnya, pasti Luo Feng udah kalah dari tadi.
Pada akhirnya Luo Feng pun berhasil menang ketika dia menggunakan kemampuan tempur yang didapatkan dari pemahaman tentang patung dewa binatang, dan itu adalah cakar perobek langit yang bisa dengan cepat memotong-motong si banteng jadi beberapa bagian seperti kayak lagi motong tahu. Sama halnya dengan si ular dan gorila, mereka juga bernasib serupa ketika harus menerima cakar perobek langit yang Luo Feng lepaskan. Setelah pertarungan berakhir, ketiga penguji langsung memberikan hormatnya kepada Luo Feng karena sudah berhasil menaklukkan Tongtian Mountain tingkat Domain Master. Mereka kasih hormat ya, karena Luo Feng ini jabatannya lebih tinggi dari mereka di perusahaan virtual. Kan main memang Bang Condet ini. Di tempat lain, di sebuah ruang rapat, ketika Long Yu melakukan pembicaraan sama seorang petinggi perusahaan bernama Bershiva, muncul sekelompok anggota perusahaan lain yang datang dan mengungkapkan kekesalan mereka kepada utusan inspeksi Luo Feng yang dianggap sebagai tukang bantai tapi egois. Dia suka bantai para penjahat, tapi Luo Feng malah tidak mau mengadili bapaknya sendiri. Makanya mereka beranggapan agar Luo Feng janganlah dikasih kesempatan terus, dan mereka mesti menghentikan perkembangan Luo Feng yang sangat cepat itu. Setelah mendengar keresahan sekelompok anggota perusahaan itu, Long Yu sambil senyum kasih paham kalau seluruh kekuasaan di perusahaan alam semesta virtual itu dikendalikan secara langsung sama Lord Chaos City alias penguasa kota kekacauan. Makanya di sini Long Yu kagum dalam artian yang berbeda sama si Bershiva di depannya yang dianggap sangat begitu berani mau menekan Luo Feng, murid penguasa kota kekacauan. Long Yu tahu kalau orang itu jugalah yang sudah mempengaruhi sekelompok anggota yang ada di sana supaya nggak suka sama Luo Feng. Hingga saat ini tubuh Golden Behemoth Luo Feng dan tubuh Mosanya sudah mencapai level World Master tingkat 9, sedangkan tubuh manusianya di puncak Domain Master yang kini akan segera menembus level World Master. Tongtian Mountain tingkat Domain Master yang telah sangat lama tidak ada yang bisa menaklukkannya kini sudah selesai Luo Feng taklukkan. Dengan demikian, selain bisa menerobos ke level World Master, Luo Feng juga akan mendapatkan 3 miliar poin alam semesta. Jadi menurut Long Yu, selanjutnya perkembangan Luo Feng pasti bakalan jauh lebih cepat lagi. Fakta itu bikin orang-orang yang kesel sama Luo Feng malah jadi tambah kesal. Pada suatu waktu, Luo Feng melakukan pertemuan sama gurunya, penguasa kota kekacauan. Tatapan penuh dengan tekanan dari mata raksasa yang muncul di langit membuat Luo Feng merinding. Terlebih ketika sang guru bertanya sejak kapan Luo Feng menguasai tubuh Golden Horn Behemoth. Matilah. Pertanyaan yang bikin Luo Feng, Babata, dan Atuka yang lagi main catur langsung terkaget-kaget. Sebab Lord Chaos City ternyata sudah tahu kalau Luo Feng memiliki Behemoth di dalam tubuhnya. Luo Feng ngeri bukan main. Dia sangat takut kalau sang guru sampai melabeli dia sebagai bagian dari ras asing. Bisa-bisa dia dibabat sama gurunya sendiri. Luo Feng nampak pasrah ketika penguasa kota kekacauan dengan begitu mudahnya bisa menarik core Behemoth keluar dari dunia batin yang padahal sudah disembunyiin sama Luo Feng dengan baik. Dengan tegas sang guru berkata kalau Luo Feng tak akan bisa menyembunyikan apapun darinya, karena setiap batch jenius yang datang untuk berlatih di kota kekacauan, ketika mereka semua menginjakan kaki di dalamnya, sang penguasa kota bisa langsung melihat dengan jelas detail tentang semua orang. Sejak saat itu pula beliau sudah melihat core kehidupan Luo Feng yang asli, yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Pas Luo Feng keringet dingin, Tuan Guru kemudian minta dia supaya nggak usah terlalu tegang. Ternyata sang guru hanya menganggap tubuh Behemoth Luo Feng sebagai satu dari berbagai kemampuan yang sudah Luo Feng kuasai. Hal semacam ini tuh sudah sering dilihat sama dia, kasus yang agak cukup unik menurutnya. Suatu makhluk hidup terbentuk dari dua esensi, yakni daging dan jiwa. Tubuh asli Luo Feng memang Behemoth, tapi jiwa Luo Feng itu tidak berubah. Dia masih tetap punya jiwa manusia. Itulah alasan kenapa penguasa kota kekacauan gak langsung babat Luo Feng pas ketika dia menginjakan kaki di kota kekacauan. Seketika mendengar itu Luo Feng, Babata, dan Atuka pun bisa sedikit bernafas dengan lega karena Tuan Guru taunya gak berniat buat macam-macam sama Luo Feng. Dalam pertemuan tersebut beliau bahkan bertujuan untuk memberikan Luo Feng hadiah. Di antaranya adalah Beast God Armament. Itu merupakan sebuah perisai dengan ukiran asing setinggi 2 meter dan lebar 1 meter. Perisai tersebut termasuk dalam kategori senjata mental yang kerap kali digunakan sama pejuang yang sudah mempelajari Beast God 7 Kill. Sangat cocok buat Luo Feng. Di mata sang guru senjata itu nggak terlalu berharga, tapi nggak buruk juga sih. Tapi di mata Luo Feng itu sangat berharga. Standar penilaian di antara mereka berdua sangat jomplang teman-teman. Ya tentu saja karena gurunya itu kan sudah pernah lihat banyak senjata yang lebih bagus dari perisai tersebut. Eits, jangan terima kasih dulu Bang Luo Feng, karena guru masih punya satu lagi buat kau. Dan itu adalah Chaotic Golden Wings atau sayap Shiwu. Ini merupakan harta yang cukup berharga dan belum sempat dilihat di mata publik.
Maka dari itulah Luo Feng tadi diperbolehkan untuk membocorkan informasinya, karena jika tidak, maka Luo Feng bakalan jadi target empuk orang-orang selevel Universe Venerable. Harta satu ini dapat terintegrasi di dalam tubuh penggunanya jika telah disempurnakan. Sang pengguna dapat mengubah ukuran sayap dengan sesuka hatinya. Ketika diperbesar, sayap tersebut akan dengan mudah menutup jalan seluas jutaan kilometer. Dan di saat dikecilkan, ukurannya bisa sangat kecil, bahkan bisa lebih kecil dari sebuah sel. Buat dipakai baku hantam bisa, buat dipakai kabur juga bisa. Bahkan masih terdapat fungsi yang tersimpan di dalam sayap Shiwu. Dan tata cara penggunaannya terdapat di dalam sebuah buku yang nanti akan dikirimkan sama si guru. Di lain hal, karena sekarang tubuh manusia Luo Feng sudah berhasil mencapai level World Master sesuai tradisi perusahaan, akan ada pilihan ujian hidup dan mati dari suatu ekspedisi yang wajib dia tunaikan. Di antaranya adalah medan perang luar angkasa dan alam rahasia angkasa. Ekspedisi tersebut akan sangat berbahaya karena dalam prosesnya di masa lalu banyak para pejuang kuat yang harus gugur. Maka dari itu sang guru minta agar Luo Feng buat persiapan yang matang sebelum menjalankannya. Dan kalau Luo Feng merasa dirinya sudah siap, dia diminta untuk datang kembali untuk menemui sang guru, penguasa kota kekacauan yang memberikan sayap Shiwu kepada Luo Feng. Ya, karena alasan ini, beliau nggak mau Luo Feng bernasib seperti Cody yang tewas dalam medan perang luar angkasa. Kembali ke King Yanju yang masih nggak terima kalau Luo Feng dijadikan sebagai sosok jenius baru yang paling diharapkan sama perusahaan virtual. Padahal belum sampai 1/10 era, tapi Luo Feng bisa membuat pencapaian yang sangat besar. Sementara Yanju, dia malah terpenjara di sana dan harus mendekam selama 1000 era. Dia yang sangat jengkel pun berteriak sebelum akhirnya menghabisi para cewek-cewek yang padahal udah nemenin dia. Ya, meskipun mereka nggak beneran mokai sih, kan lagi di dalam ruang virtual. Kembali ke Luo Feng, jadi ceritanya sudah 300 tahun terlewati guys, cepat betul. Dan sampai saat itu Luo Feng sudah memahami gambar keempat dan kelima di dalam 9 monumen kekacauan. Pemahamannya yang sekarang sudah setara sama pejuang yang berhasil melewati level 15 jembatan langit. Dia juga sudah menguasai beberapa jurus dewa binatang yang bisa digabungin sama harta yang diberikan sama si guru. Ada juga 3 teknik serangan alam semesta yang Luo Feng temukan dari ingatan Golden Horn Behemoth yang bisa bikin si tanduk emas juga bisa menyatu dengan sayap Shiwu. 3 miliar poin yang diperoleh dari Gunung Tongtian Luo Feng tukar dengan volume keempat dan kelima buku catatan ruang waktu, dan masih banyak lagi harta lainnya untuk membantu Luo Feng meningkatkan kultivasinya. Dan sebagai puncaknya, pemahaman Luo Feng terhadap Beast God 7 Kill volume pertama juga sudah semakin mendalam, menjadikan akhir dari persiapan Luo Feng sebelum berangkat menuju ekspedisi wajib militernya. Sebelum berangkat tak lupa pula Luo Feng pamit sama Kaisar Monyet, guru baik yang berharap agar Bang MC bisa pulang dengan selamat. Setelah itu Luo Feng kemudian ketemu sama gurunya yang satu lagi yang menjelaskan jika petualangan Luo Feng kali ini merupakan tradisi perusahaan virtual yang sudah ada selama miliaran tahun, dan di antara 2 pilihan yang tersedia Luo Feng diminta untuk memilih salah satunya. Dengan penuh keyakinan Luo Feng memilih medan perang luar angkasa. Dikatakan bahwa di tempat tersebut tersembunyi para monster-monster kuat dari berbagai ras asing seperti ras mesin, ras iblis, dan juga ras serangga. 3 ras puncak itulah yang berbatasan dengan wilayah manusia, sehingga perang tak pernah berakhir di wilayah tersebut. Sementara Luo Feng diminta untuk paling hati-hati sama ras serangga karena ras satu ini sangat licik. Cody senior Luo Feng saja harus gugur karena mereka. Padahal di masa lalu Cody ini punya poin, harta, dan kesempatan yang jauh lebih banyak dan lebih baik bila dibandingkan dengan Luo Feng. Namun Cody tetap saja mokai. Pemberian terakhir dari sang guru sebelum Luo Feng berangkat adalah sebuah token pengenal. Jika nantinya Luo Feng berada dalam situasi yang sangat berbahaya dan tidak bisa dirinya selesaikan, maka Luo Feng bisa menghancurkan token tersebut. Dengan begitu maka sang guru bakalan langsung datang ke lokasi dalam waktu yang singkat. Dan kemudian Luo Feng pun berangkat. Di antara kartu as yang Luo Feng miliki sekarang, yang terbilang cukup baru ialah Star Eating Grass atau rumput pelahap bintang,
yang kini sudah memiliki 100 tangkai dan sudah dikembangkan sampai ke level immortal, sangat berguna. Luo Feng juga akan menempatkan beberapa kristal undying di berbagai lokasi tersembunyi. Itu akan berguna sebagai sarana teleportasi ketika berada dalam keadaan genting. Luo Feng nantinya nggak bakal beraksi sendirian juga kok, karena selama perjalanan ini dia akan melakukan persiapan. Luo Feng mau pesen 10.000 mayat serangga level World Master lagi, karena itu lagi diskon 40% cuy. Luo Feng beli seharga 60 juta poin. Beralih ke dunia batin. Di dalam dunia batin Luo Feng, Irina membuka ruang lainnya yang berisikan banyak sekali pasukan militer serangga, dan merekalah yang nantinya bakalan nemenin Luo Feng dalam ekspedisi. Pasukan militer serangga ini berisikan 3 juta kumbang macan, 10.000 belalang pemburu raja, dan 1.000 serangga bayangan. Mereka semuanya sudah selesai dibudidayakan sama Irina dan siap buat baku hantam. Setelah memuji Irina yang sudah bekerja dengan sangat baik, Luo Feng kasih tahu kalau dia sudah beli bahan lagi yang bisa digunakan untuk membuat 1 juta kumbang macan raja. Untuk bisa membuat 1 kumbang macan raja dibutuhkan 100 kumbang macan biasa. Kekuatannya juga cuma 10 kali lipat lebih kuat dari jenis biasanya. Makanya cara yang Luo Feng sebutkan nggak terlalu worth it, kata Irina. Sebelum akhirnya Luo Feng ngasih tahu ke sang ratu, jika jumlah prajurit yang bisa dikendalikan sama dia itu pasti ada batasnya kan? Jadi seiring bertambahnya jumlah pasukan, maka kendali sang ratu akan semakin melemah. Ketika pasukan berjumlah 10.000, Irina bisa mengatur mereka semua untuk melancarkan serangan hukum. Jika 1 juta prajurit, Irina cuma bisa membuat mereka bekerja sama dan mengkoordinir mereka dengan baik. Lebih dari itu mungkin akan sulit baginya buat mempertahankan kendali. Maka dari itulah Luo Feng berpikir, jika kekuatan individu dari pasukan mereka adalah hal yang baik untuk dipertimbangkan dalam keadaan mereka sekarang. Dan 1 juta kumbang macan raja adalah komposisi paling optimal yang bisa mereka gunakan. Irina baru sadar kalau pikiran Luo Feng ternyata sangat visioner. Tapi apakah itu sudah cukup bagi Luo Feng buat ikut dalam perang antar ras ini, teman-teman? Menarik. Dan begitulah ending dari episode kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton sampai menit terakhir.